Jadilah entertain yang entertaining. Jangan hanya entertainment, tapi entertaining. Nah, menariknya seorang entertain itu karena kepribadian yang tidak bohong. Contoh-contoh lain deh, selain Alif. Penyanyi, pemain film, host. Indonesia tapi? Ya, Indonesia ya. Rina Nose. Apa aja tentang dia tuh pokoknya ngakak. Kan? Iya. Mau nyontoin siapapun pokoknya lucu gitu. Gilang Dirga. Kekurangannya malah jadi kelebihannya kan Rina Nose karena dia pesek, tapi lucu menggemaskan. Iya. Gilang Dirga entertaining gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ada satu yang kita buat di dunia entertain itu gagal, karya yang kita buat itu gagal, apapun itu bentuk karyanya, itu bukan karena belum tentu ditentukan oleh karya kita jelek. Tapi tanya dulu kepribadian kita menyenangkan atau tidak. Dan untuk menjadi pribadi yang menyenangkan itu jangan bohong. Contoh, gue nyanyi itu tadi. Semua kalian welcome kan. Tapi ini gerutu yang nggak akan nyampe ke penonton. Atau bernyanyi bukan untuk menghibur tapi agar dinilai, agar dilihat, agar dibilang hebat. Yang akhirnya memandang sebelah mata penyanyi lain. Musik itu kan kata lain dari menghibur. Nah kalau tidak terhibur bukan musik namanya. Apa coba? Musik itu kan kata lain dari hiburan, menghibur. Tujuan adanya musik itu biar terhibur. Nah kalau yang main dan yang nyanyi tidak terhibur, apakah penonton akan terhibur? Musik itu hal yang mahal. Karena dengan musik orang bisa jadi senang, bisa jadi nangis, bisa jadi berubah. Alat perubah keadaan yang cepat musik. Makanya jangan asal duit. Wibawa musik ntar hilang. Ada. Ya iyalah. Nah gitu. Jadi bukan hanya sekedar teori dan teknik. Tapi benar-benar dinilai dari kepribadian. Iya, kepribadian. Benyamin Sueb, sampai detik ini kan diingat. Menurutku dia salah satu aktor yang sesuka perutnya. Salah satu penyanyi yang sesuka, tapi tetap aja keren. Ya karena itulah dia. Mau di depan layar, mau di belakang layar sama aja. Nah kalau sekarang udah susah, ngetop dikit bergaya. Karena kalau sekarang lebih medianya lebih mempermudah gitu kan. Kalau dulu ya kalau sekarang itu prosesnya. Kalau sekarang itu lebih banyak ruang kamuflasenya. Kenapa bisa gitu? Ya karena lebih banyak medianya. Semua orang bebas untuk mempertontonkan, mempertunjukkan dirinya. Banyaknya orang yang bebas mempertontonkan dirinya, nunjukin dirinya. Tapi di balik itu, di balik banyaknya orang yang menunjukkan diri itu apa sih sisi positifnya? Saking banyak orang yang kamuflase gitu, sisi positifnya. Ketika emang benar-benar mau besar gitu. Apa yang harus dipikirin? Ya, untuk jadi sesuatu yang bernilai itu ada dua hal yang ada di diri kita. Punya skill dan punya kepribadian baik. Dua itu ya? Iya. Mau tidak mau, punya skill aja, tidak berkepribadian baik, gampang muncul, gampang hilang.
punya kepribadian baik, tidak punya skill. Kan entertain itu dunia hiburan berarti kan. Nah kalau tidak menghibur, makanya kan banyak yang hancur di akhir karir. Iya. Karena sebenarnya dia sudah tidak menyenangi lagi apa yang dia lakukan. Itu dasarnya. Iya, karena dia sudah tidak menyenangi apa yang dia lakukan. Dan apa sebab dia tidak menyenangi lagi apa yang dia lakukan? Karena sebenar-benarnya dia tidak seperti itu. Makanya kan ada istilah jadilah pelawak sejati. Jadilah penyanyi sejati. Jadilah bintang film sejati. Sejati itu kan kata lain dari benar-benar seperti itu. Bukan hanya lama di dunia entertain disebut sejati. Nah, kepengertian orang ketika seumur hidup di dunia entertain itu sejati, bukanlah. Itu loyalitas namanya. Loyalitas di dunia entertain. Makanya harus cerdas jadi paham. Ya mentang-mentang lama jadi penyanyi disebut sejati. Itu loyalitas. Hidupnya didedikasikan untuk jadi penyanyi. Tapi belum tentu senang hatinya. Makanya banyak yang stres, banyak yang narkoba. Karena sebenarnya dia tidak seperti itu. Karena tuntutan ini, karena tuntutan kamuflase. Kalau pelawak sejati salah satunya Nunung. Kalau penyanyi Iwan Fals, Rhoma Irama. God bless. Gitu. Aktor Christine Hakim. Nah, masa bekerja di ruang lingkup yang disenangi bikin stres? Kalau tidak jadi senang, berarti itu bukan di situ kan? Iya. Cuma kita ini kan saat ini kan keadaan kita ini kan gampang latah. Lihat orang rame jualan mangga, semuanya bikin mangga. Iya. Sudut pandang ini melawan arus kan? Sangat. Dan kenapa bisa dikerjakan? Karena punya sendiri. Tapi kalau kerja sama orang kena marah mulu kita. Udah pernah. Bahkan udah sering. Udah pengalamannya. Nyambungnya kemana dengan apa yang aku ceritakan itu? Nyambungnya ya ke Alif tadi. Karena itulah dia mandiri, dia pekerja keras, dia tidak gampang menyerah, dia berjiwa besar, dia tidak cengeng, dia tidak malu-malu. Akhirnya dia jadi seperti itu. Nah itulah entertainment sejati. Bukan soal apa yang dia buat. Banyak kan orang yang punya skill mumpuni. Banyak. Tapi nggak ngetop. Karena kepribadiannya sudah merasa lebih besar dari orang lain. Belum ngetop. Gimana kalau ngetop? Banyak. Bagi yang punya skill mumpuni pasti menilai Alif apaan sih. Menurutku akan lama karirnya. Karena memang begitulah dia. Jadi tujuanku ngebahas ini adalah biar jadi catatan gitu. Biar jadi catatan, jadi contoh. Jangan mengolok-olok aja, apa sih alay-alay, tapi ada sisi yang sangat positif yang bisa diambil dari Alif. Kalau ada yang mengolok-olok dia, kalau ada yang mencemooh dia, pertanyaanku satu. Mampu tidak menjalani hidup seperti yang Alif jalani? Itu dulu. Nah, baru mengolok-olok kalau memang mampu. Dia kan jualan di pasar. Begitu kan? Ya jualan pokoknya. Nah, di situ dia syuting. Endorse. Semerdekanya. Yang mungkin ada beceknya, yang mungkin ada ininya.
Mana jualan di pasar? Ya, kayak di pasar dia tuh jualan jaket tuh. Di lorong gitu. Di gang. Ya di gang. Itu bukan pasar. Ya gang ya. Di gang. Ya maksudnya tuh apapun itu, tapi dia nggak malu gitu. Iya. Untuk apa adanya. Nah, orang-orang yang mengolok dia mampu tidak untuk seperti itu. Terus dia siap dengan konsekuensinya yang pasti, apaan sih lo alay? Apaan sih lo alay tapi komen. Iya, terus menurut yang komen positif, negatif itu membantu sekali loh. Iya, banyak-banyak komen negatif. Ya, yang penting biar komen. Orang-orang yang dikomeni negatif tambah semangat gitu. Iya. Jadi komen negatif itu justru doa buat orang-orang supaya sukses. Iya. Jadi bersyukur dan berterima kasihlah buat orang yang berkomentar negatif. Itu adalah doa buat dirimu sukses. Terus menurutku ya, Alif itu nggak ada muka tertekan, nggak ada muka efek dari apa yang dia ucapkan itu, misalkan dicemooh atau direndahkan awal-awalnya, enggak, dia sakit hati menurutku. Biasa aja. Lewat-lewat aja. Nah, yang gue rasa lagi yang lucu itu satu. Dia yang mengucapkan kata-kata itu, kadang-kadang dia sendiri yang kesal. Nah, justru itu yang menarik. Ya, seperti itulah. Makanya, perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Itu dia. Dan menurutku dia tetap apa adanya. Sekali lagi aku bahas ini, karena gue mau menceritakan perjuangannya sesuai dengan apa yang gue rasa. Begitu dia dikenal, menurutku dia pasti gitu. Akhirnya. Ya Lip ya. Setelah lo dikenal, nih, benar nggak Lip ya? Semoga lo ngedengar. Begitu lo dikenal, teng, dikenal, pasti respon pertamamu adalah akhirnya. Gitu. Pasti gitu. Sukseslah buat dia. Amin. Dan satu lagi tentang dirinya, dia kan orangnya ramah ya. Iya. Heboh ya. Heboh, ramah. Tapi itu orang yang tertutup sekali kalau urusan pribadi. Gak gampang cerita. Enggak, orang yang menyimpan. Nah, tanda-tanda orang yang selalu menyimpan pribadinya, itu adalah tanda-tanda orang yang punya tekad besar. Jadi kalau mau tahu orang yang bertekad besar, adalah orang yang selalu menyimpan urusan pribadinya untuk tidak diceritakan ke sembarang orang. Itu tanda-tanda orang yang berjiwa besar. Tapi kalau orang yang menceritakan pribadinya berkeluh kesah nggak udah, itu tanda orang yang mau enak aja dalam hidup ini. Jadi tinggal di posisi mana kalian semua. Satu lagi, ini bagian baca dia kan, dari tadi sih. Dia itu nurut sama orang tuanya. Jadi bukan pribadi yang ngebangkang. Nurut aja udah. Maka lihatlah wajahnya tuh, badannya tuh bersinar. Karena wajah dan badannya itu bersinar, makanya sebal tapi pengen lihat. Dia sendiri suka nyengir sendiri kalau nonton. Apaan dia sendiri. Sih gue ya. Gitu ya? Bukan, dia sendiri kalau nonton dia nyengir. Jangankan orang yang nonton nyengir, dia sendiri kalau nonton dia malu, nyengir sendiri.
pesan pesan untuk orang-orang yang selalu memandang orang lain sebelah mata. Silakan Pak. Orang besar itu orang-orang besar, orang-orang yang penuh perjuangan. Itu adalah orang-orang yang tidak memandang orang lain sebelah mata. Jadi tanda orang yang tidak memandang orang lain sebelah mata adalah orang-orang yang hidupnya penuh perjuangan. Nah, jadi kalau ada orang yang suka memandang orang lain sebelah mata, itu berarti orang yang mau enak aja. Itu diakui atau tidak. Siapapun yang memandang orang sebelah mata, itu tanda orang yang mau enak aja. Karena ketika yang dipandangnya sebelah mata sudah jadi sesuatu yang bernilai, pasti dengan tanpa malu dia baikin. Udah jelas itu. Jadi pesan buat orang-orang yang suka mencemooh, dengan banyak yang kau mencemooh itu menunjukkan bahwa kau mau enak aja. Gitu. Terus pesan buat orang yang berkomentar miring. Komentarlah banyak yang miring-miring. Biar yang dikomentarin miring nanti biar cepat sukses. Betul. Syukurilah kalau ada komentar miring, dengan begitu kamu akan sukses. Pesan untuk orang-orang yang selalu merasa rendah diri. Ketika lo merasa rendah dari orang lain, itu tandanya lo tidak menghargai dirimu sendiri. Udah gitu aja. Oke. Ya udah tadi buat Alif udah juga. Ya sukses buat Alif. Sayang aku nggak bisa nyontoin, Lip. Nggak bisa, itu cuma Itu, punya kamu. Punya kamu seorang. Ya. Tidak ada lagi yang lain. Itu ciri khasmu. Dan orang akan Satu-satunya. selalu ingat dengan dirimu karena kata-katamu itu. Nah kalau gue yang ngucapin atau Birgi yang ngucapin, nanti kameranya mati loh. Jangan. Ucapan itu jadi bernilai. Apa yang slogan yang lo buat itu jadi bernilai karena lo yang ngucapin. Dan itulah yang akan menjadikan identitasmu. Sukses selalu buat lo. Amin. Dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dan tetaplah jadi sederhana. Tetaplah jadi selalu berjuang. Tetaplah berjiwa besar. Karena sebenarnya sebenar-benarnya dirimu seperti itu. Jangan pernah rubah hanya karena lo jadi sesuatu yang bernilai saat ini. Salam hormat. Itu aja. Oke. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye.